Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD. Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada fenomena yang cukup seru ya antara PDIP dan juga lawan politiknya. Hal ini dikarenakan salah satu politisi PDIP yaitu Deddy Sitorus berbicara ke media bagaimana peran dari parcok alias kepolisian pada pilkada tahun ini. Nah, hal ini juga direspon dari Habibur Rahman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 3. Nah, bagaimana keseruan ini dan bagaimana awal mula hingga pada akhirnya politisi yang menyebut parcok ini dilaporkan ke MKD. Mari kita simak videonya berikut ini. Kosakata baru dalam politik Indonesia sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR. Baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih. Karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu 2 kali lipat, dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan saya Alfitria dari Tempo. Selamat sore Pak Sekjen dan dari jajaran DPP. Saya mau tanya masih soal parcok. Jadi di DPR juga di Ketua Komisi 3 mengatakan bahwa isu soal parcok atau keterlibatan kepolisian dalam pilkada itu sebagai hoax. Dan bahkan MKD itu berencana untuk memanggil anggota DPR yang menggaungkan soal parcok itu gitu. Bagaimana tanggapan dari PDIP sendiri, dan mungkin Pak Deddy bisa menjawab soal isu laporan tersebut. Terima kasih. Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu, apalagi Komisi 3 atau MKD, silakan.
Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang melakukan edukasi politik. Hak saya untuk melakukan itu. Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Ya, saya kira fenomena parcok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, kalau mau manggil saya silakan panggil dulu itu yang namanya bocor halus, Tempo. Coba mereka investigasi mendalam baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya. Dan saya pasti lawan. Ya, jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Ya, itulah tadi bagaimana awalnya kita melihat kalau Deddy Sitorus itu di depan media menyebutkan kalau kandang banteng itu sekarang bukan lagi Jawa Tengah, maksudnya bukan lagi kandang banteng, tapi sudah menjadi kandang bansos dan parcok. Nah, masalah parcok ini kemudian ditanggapi oleh Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 yang menyebut kalau sudah ada anggota DPR yang dilaporkan ke MKD. Nah, hal ini kembali direspon oleh PDIP dan diwakili oleh Deddy Sitorus yang menyebut kalau DPR ini sudah mulai otoriter. Nah, hal ini tentu saja sangat menarik yang bisa dilihat oleh masyarakat karena memang hari ini kita mendapat berita bahwa ada salah satu anggota DPR yang sudah dilaporkan atau akan disidang oleh MKD DPR, tapi bukan Deddy Sitorus, yaitu Julius Setiarto, yang dia juga adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Nah, hal ini semakin menarik bagaimana pada akhirnya kita lihat saja ke depan apakah Julius Setiarto ini akan disidang dan bahkan sampai dipecat dari anggota DPR, ya kita tidak tahu ya. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Nah, jadi sampai sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.